Menteng Malboro, Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video saya. Terutama saya ucapkan selamat siang kepada Dr. Wiwita M.A. Di sini saya berdiri di sini adalah untuk menjelaskan atau mengulas materi kita dari kelompok 9 sampai dengan kelompok 13 karena itu merupakan adalah tugas UAS kita yang diberikan oleh Ibu Binda. A few moments later. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu dari kelompok 9 yaitu jurnalnya berjuang tentang anjuran tematik Al-Quran. Perlu teman-teman ketahui, bukan kata Al-Quran yang bisa itu merupakan suatu ajaran agama Islam yang menuntut di mana manusia mengetahui bahwa Al-Quran dan hadis itu memiliki hak penting, yaitu sebagai melindungi kita manusia untuk membutuhkan tuntunan yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam konsep kajian tematik Al-Quran dan hadis juga memerlukan lebih efektif dan sistematis karena itu merupakan suatu konsep yang sangat bagus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena juga kan kita ini kan manusia biasa yang sangat membutuhkan kajian atau konsep dan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama kita yang membawa kita ke jenjang dari dunia ke akhirat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu dari kelompok 9 yaitu jurnalnya berjuang tentang anjuran tematik Al-Quran. Perlu teman-teman ketahui, bukan kata Al-Quran yang bisa itu merupakan suatu ajaran agama Islam yang menuntut di mana manusia mengetahui bahwa Al-Quran dan hadis itu memiliki hak penting, yaitu sebagai melindungi kita manusia untuk membutuhkan tuntunan yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam konsep kajian tematik Al-Quran dan hadis juga memerlukan lebih efektif dan sistematis karena itu merupakan suatu konsep yang sangat bagus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena juga kan kita ini kan manusia biasa yang sangat membutuhkan kajian atau konsep dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama kita yang membawa kita ke jenjang dari dunia ke akhirat. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, kesimpulan dari kelompok 9 yang berjudul kajian tematik Al-Quran dan hadis merupakan kajian tematik itu membantu memahami ajaran Islam mendalam termasuk keadilan sosial dan kontribusinya terhadap peradaban manusia. Terima kasih. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas di kelompok 9, sekarang kita akan membahas di kelompok 10 yaitu yang berjudul tentang kajian tematik dan hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kajian tematik hadis tentang hubungan manusia dan dengan lingkungan itu memiliki konsep dasar nih teman-teman. Yang pertama itu adalah lingkungan dalam Islam, yaitu meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan spiritual. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah mendengar dari konsep pertama, sekarang itu adalah konsep kedua, yaitu mengenai tentang isi hadis yang berisi tentang larangan merusak alam dan menganjurkan untuk menjaga kebersihan kita. Karena tadi kita sudah membahas yang konsep kedua, sekarang kita akan membahas ke konsep ketiga. Konsep ketiga yaitu adalah pentingnya peran umat Islam, yang dimana peran umat Islam itu menjadi khalifah yang menjaga keseimbangan sebagai bentuk ibadah kita untuk menganjurkan menjaga kebersihan lingkungan Islam ini, karena kita merupakan umat Islam yang sangat dianjurkan oleh umat khalifah, yaitu untuk menjaga kebersihan sebagai bentuk ibadah. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan semua dari konsep dan pengertian materi kelompok 10. Sekarang kita akan
mengambil kesimpulan bahwa Islam itu mengajarkan untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Al-Quran dan hadis itu melarang perusakan, menganjurkan kesehatan, kebersihan, dan pemanfaatan alam secara bijak. Terima kasih. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah memasuki ke materi kelompok 9 dari kelompok 10, sekarang saatnya kita mengambil materi baru, yaitu adalah kelompok 11 yang berjudul tentang pembelajaran Al-Quran untuk pembentukan karakter. Seperti kita ketahui dari judulnya saja bahwa pendidikan karakter itu menjadi isu penting dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, juga adanya tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menuntut adanya upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat dalam peserta didik atau pada peserta didik. Karena tadi kita sudah mendengar penjelasan dari materi kelompok 11, saatnya sekarang kita mengambil kesimpulannya dari materi tadi, yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman utama dalam membentuk akhlak dan moral seseorang melalui pemahaman dan pemahaman nilai-nilai Al-Quran, maka kita dapat mengembangkan karakter yang baik. Pemahaman, pengalaman, nilai-nilai Al-Quran, maka kita dapat mengembangkan karakter yang baik. Baiklah, karena tadi sudah membahas materi dari kelompok 9, 10, dan 11, sekarang saatnya kita memasuki materi baru, yaitu adalah materi kelompok 12 yang berjudul tentang implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer. Jadi teman-teman, Al-Quran dan hadis itu merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk hidup. Petunjuk hidup bagi umat Islam dalam era kontemporer yang penuh dengan tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam artian, implementasi Al-Quran dan hadis merupakan Al-Quran dan hadis tadi ya. Al-Quran hadis merupakan dalam era kontemporer, dalam Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer berarti menerjemahkan nilai-nilai ialah era kontemporer, berarti menerjemahkan nilai-nilai ilahiyah dalam konteks kehidupan modern, relevan, dan aplikatif. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dari kelompok 12 yaitu adalah implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer menunjukkan jadi kesimpulan dari kelompok 12 yaitu adalah implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer menunjukkan relevansi ajaran Islam yang dinamis, prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kemanusiaan. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah memasuki materi kelompok 9, 10, 11, 12, dan saatnya kita memasuki materi terakhir, yaitu adalah materi kelompok 13 yang berjudul tentang tinjauan kasus kontemporer. Ini menganalisis kasus kontemporer yang menganalisis dampak teknologi digital terhadap pola perilaku masyarakat, contohnya di era pasca pandemi saat itu, yaitu tinjauan kasus kontemporer adalah sebuah analisis terhadap suatu kasus atau fenomena yang sering. Jadi teman-teman, intinya tinjauan kasus itu seperti
masyarakat dari dunia relevan dengan isu-isu terkini yang sedang maraknya terjadi. Jadi kontemporer itu bisa kita tinjau dari kasus maupun dunia relevan dan isu-isu terkini. Jadi kesimpulan dari kelompok 13 yaitu adalah berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis teknologi digital, khususnya medsos atau harus digunakan dengan bijaksana dan untuk tujuan yang positif seperti menyebarkan ilmu dakwah kepada semua orang, karena itu merupakan hal-hal positif yang harus kita lakukan untuk menghindari adanya fitnah dan berita-berita hoax. Terima kasih. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tadi mengenai tentang dari kelompok 9 sampai dengan kelompok 13. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baiklah, kembali lagi dengan saya Lydia. Di sini saya membuatkan PowerPoint untuk teman-teman yang penasaran tentang materi kita atau ingin membacanya saja. Di sini saya membuatkan PowerPoint agar teman-teman bisa melihat tentang materi kami atau judul. Yang pertama yaitu adalah dari kelompok 9 yang berjudul tentang kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Baiklah nih teman-teman, karena tadi kita sudah membahas di kelompok 9, saatnya kita memasuki materi kedua yaitu dari kelompok 10 yang berjudul tentang kajian tematik Al-Quran dan Hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Kenapa saya membuatnya lagi sekali lagi? Karena saya ingin teman-teman jika ada merasa ingin melihat materinya lagi, bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang saya buat saat ini di kelompok 10. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ketiga yaitu dari kelompok 11 yang berjudul pembelajaran Al-Quran untuk membentuk karakter. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah materi keempat dari kelompok 12 yang berjudul tentang implementasi Al-Quran dan Hadis dalam era kontemporer. Baiklah, materi terakhir yaitu materi kelima dari kelompok 13. Behind the scene.